Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nusanak budiman sadonyo. Baso kita balik dalam budaya alam Minangkabau. Dan tentunya kita akan membicarakan tema-tema topik-topik permasalahan seputar adat. Dan tentunya menjadi kewajiban bagi kita bersama untuk melestarikan dan namanya adat budaya Minangkabau ko. Dan Nusanak tadi kita di awal dibuka tadi sama Da Cendera Muslim dengan saluang Singgala Maimbau ya Daya. Dan makasih banyak Da Cendera Muslim. Kemudian kita akan membicarakan tema di hari Nusana adalah menyelamatkan pusaka Minangkabau yang bagian part 2. Sebelumnya kita alah membahas itu dan bersama narasumber samu yaitu Mama Januarisdi, Mak Rio Banaro. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mak Rio, kan di Sabalun ko, lah pernah kita bahas menyelamatkan pusaka Minangkabau tu, Mak. Iya. Yaitu di terakhir pembicaraan awak masalah pusako, tanah pusako. Oh iya. Tanah pusako. Kemudian dan awak buka waktu itu pusako Minangkabau kok sebenarnya banyak. Sangat banyak ya. Iya. Nah, dek saking banyak tu itu adalah kewajiban kita bersama. Tidak mungkin nak bebankan ke salah satu pihak. Mau ditulis nak, Mak. Selagi awak orang Minangkabau padusi ataukah laki-laki Minangkabau yang lahir di Minangkabau dari darah orang Minangkabau otomatis bertanggung jawab untuk melestarikan dan menyelamatkan itu. Ya, termasuk yang lahir dan gadang di rantau Betul. Dan tidak ada je beko istilah beko jangan minta-minta nak gadang di ranah. Tangan di rantau nak bertanggung jawab. Anda harus tanggung jawab kita bersama. Oke. Tanggung jawab bersama. Mak, di terakhir kita kan bahas tanah pusako tu, Mak. Tanah pusaka Minangkabau yang kalau nak salah waktu tu Dacen bertanya waktu itu, Mak, terkait apa namanya? Ganggam Bauntua. Ganggam Bauntua. Kalau di sana Budiman Sadonyo ingin mengikuti yang Sabalun ko bisa dicari di YouTube channel TVRI Sumatera Barat, itulah ada partnya bagian khusus budaya alam Minangkabau yaitu upaya menyelamatkan pusaka Minangkabau itu sendiri. Itulah ada part satunya dan kini kita masuk ke part 2 merupakan lanjutan dari penyelamatan usaha kita menyelamatkan pusaka Minangkabau itu. Nah, petangkan kecil Dacen masalah tanah pusaka ko ya pusaka tinggi pusaka rendah yang lah disertifikat ya. Iya. Ganggam Bauntua tadi, Mak. Iya. Jadi apakah memang dengan perkembangan zaman kini modeko, Mak, itu harus dilakukan seperti itu, Mak? Iya. Terima kasih Paro. Iya, Mak. Mungkin perlu tegaskan balik karena masih ada aja yang lebat tanya malah anda wasabui lah namun ini mama lah lebat tanya kan boh apa alasannya pusaka tidak boleh dijual? Nah, itu kan pertanyaan yang sebenarnya tidak patut ditanya lah dah. Sebenarnya memang tak boleh dijual atau apa? Sejaleh-jalehnya awak kan ada bahasa di syarak bahasa di kitab Allah. Syarak mengatur adat memakai. Syarak itulah mengatakan bahwa salah satu dari syarat untuk sahnya jual beli itu adalah milik yang jelas hak. Nah, itu dulu Pak Cik. Kalau seandainya awak menjual sesuatu yang tidak punya apa namanya itu kepemilikan yang sah dan jelas, maka itu tidak sah jual beli. Tapi apakah namanya tanah pusaka itu nak jaleh kepemilikan? Kan jaleh tu, Mak. Tidak jaleh pemilikannya. Bakal nak jaleh. Karena hak yang dimaksudkan itu adalah personal. Bagaimana seseorang itu menjualnya kalau haknya tidak personal. Jadi hak personal itulah yang dimaksudkan yang boleh dijual di Bali. Berarti tanah pusaka itu bukan hak personal? Bukan hak personal situ, hak komunal. Jadi hak komunal itu satu kaum. Nah, dulu kaum itu kan seketek orangnya. Nah, kemudian daklah Allah banyak, itulah terjadi suatu proses pemajuan ya kebudayaan adat Minangkabau waktu itu diturunkan sehingga ada istilah pusaka tinggi dan pusaka rendah. Tapi kalau nak bisa dijual begitu, Mak, bah caranya tibonya berusaha mengembangkan nagari awak. Itu yang mestinya diikuti dan dikembangkan oleh apa namanya ya kaum nenek mama di dalam setiap kaum tertentu ada pengulunya. Pengulu salah satu tugas dari pengulu itu adalah menjago, memelihara pusaka. Betul. Menjago dan memelihara pusaka itu tidak sekadar mencaliak gitu saja. Tentu mengembangkannya sesuai dengan perkembangan zaman. Iya betul. Nah, ketika nyalah Ganggam Bauntua diturunkan menjadi pusaka rendah, itu bukan berarti lah milik pribadi, milik personal, perorangan. Tetap milik kaum.
tapi tidak milik kaum yang banyak itu. Dan dibagikan menurut kelompok-kelompok kaum yang lebih ketek gitu. Nah, kini zaman udah berubah. Iya. Kemajuan sudah luar biasa. Dan menarik kok ilustrasi ambil contoh supaya awak bisa menjadi inspirasi untuk kaum awak, bahwa di Jepang, di Amerika, di Eropa, orang tuh mengembangkan kepemilikan kaum. Mungkin mereka dengan model berbeda ya. Model seperti Minangkabau gitu. Tapi mereka sukses. Apa contohnya? Contohnya ambil Mitsubishi. Ya. Mitsubishi itu milik kakeknya moyangnya dulu. Tapi kan ini lah dalam bentuk suatu usaha. Hanya buat menjadi sebuah korporat. Ialah bentuk-bentuk korporat, Mak. Ya. Kalau sedangkan awak kan dalam artian tanah kosong baru. Baru berupa ladang Iya. kabun yang mau dituju jak nyanyi dulu. Artinya awak melestarikan sesuatu yang tidak patut dilestarikan. Betul. Yang dilestarikan itu adalah kepemilikannya, haknya yang dimiliki oleh kaum. Iya. Kemudian bagaimana tanah itu, lahan itu bisa berkembang, itu mesti berpikir. Orang Minang kan memang hebat dalam hal bisnis. Kenapa tidak? Itu harus dijadikan semacam basis bisnis kaum. Sudah banyak contoh. Tapi dalam kenyataannya kan tanah yang ada di Minangkabau itu, wak lihat lahan-lahan yang ada itu tidak mungkin bisa dikecan. Kalaupun ada sangat jarang menjadi korporat begitu. Itu kenapa harus begitu gitu? Kenapa kau mempertahankan seperti itu? Memangnya tidak mampu memikirkan seperti orang Jepang, orang Korea, orang Cina yang lah mengembangkan bisnis keluarga. Caranya kan banyak model. Satu dari model yang paling sederhana, mungkin awak bisa membuat semacam yayasan. Itu udah berbadan hukum. Ambil contoh satu di antaranya yayasan itu milik kaum. Nah, dengan badan usaha yang lah punya legalitas hukum dan badan hukum seperti itu, dia bisa mengembangkan. Ada satu contoh, ambil contohnya awak sebutkan nama kaumnya. Beliau sangat aktif sekali membangun kaumnya dengan memanfaatkan lahan dan milik kaum yang namanya Pusako tadi itu, membuat yayasan. Jadi yayasan itu nanti akan mengembangkan berbagai usaha. Satu dari bentuk usaha yang telah terpikirkan oleh beliau itu adalah usaha sekolah kesehatan. Ada lembaga usaha kesehatan di atas tanah kaum. Nah, kalau profesional itu pengelolaan itu kelihatan profesional. Kemudian nanti di dalam yayasan itu segala bisnis atau usaha yang terkait dengan itu bisa dikerjakan melalui yayasan itu. Itu yayasan. Kebetulan yayasan kan belum menjadi sebuah korporat. Nah, kemudian dengan segala bentuk aturan itu kan bisa menyesuaikan diri dengan itu. Pemerintah membuat aturan itu sebenarnya untuk mempermudah awak lebih maju. Itu salah satu contoh saja yang bisa awak kembangkan. Ada lagi yang mereka gagaskan itu adalah untuk membangun sebuah usaha kepariwisataan. Basisnya tetap kaum. Ada awak punya dunsana di Solo, punya rumah gadang Solo. Betul. Awak punya dunsana di Payakumbuh, gadang rumah gadangnya. Di Siman ada rumah gadangnya. Kebetulan salah satu dari anak kemenakan itu punya bisnis pariwisata. Nah, ini kembangkan paket-paket kepariwisataan dengan menggunakan lahan-lahan yang milik kaum. Nah, kaumnya. Lalu ini jual lah paket-paket kepariwisataan itu ke luar negeri, ke mancanegara. Lalu dengan paket-paket pariwisata itu mereka datang dan hidup, misalnya di tempat awak, tidak lagi tinggal di hotel-hotel. Nah, mereka akan datang dan mengunjungi negeri-negeri yang awak persiapkan untuk hidup dalam suatu sistem bernegari seperti yang Minangkabau. Orang asing, orang luar itu luar biasa antusiasnya. Itu kan baru segelintir kecil contoh awak bisa mengembangkan properti, apalah namanya itu, hak milik kaum untuk menjadi sebuah basis usaha kaum, tidak untuk dijual. Nah, alasan untuk menjual itu memang secara syar'i memang tidak bisa, tidak boleh. Mak, dari panjang penjelasan dan sampai kini kok, Mak, ada beberapa catatan mungkin terpikir dek dulu. Satu, beko kan lah berkembang menjadi suatu yayasan menurut tadi itu, Mak. Kemudian lah jadi suatu yang yayasan yang profesional. Profesional.
hasilnya itu pai kama. Kemudian giko mak, ada lahan kosong. Kemudian ada suatu anak kamanakan atau satu orang anak kamanakan itu punya potensi sebenarnya. Ya. Cuman tidak punya modal. Ya. Untuk mendirikan suatu apakah yayasan itu ataukah itu corporate, tidak punya modal. Itu kamanyo patanya beko tuh mak. Dan kemudian beko yang takkan ada UCLI, kan tidak semua yang punya lahan itu punya kemampuan untuk mengembangkan korporat atau yayasan ataupun yang dalam bentuk yang lain sudah tidak punya modal dan tidak punya potensi. Kalau punya modalnya cuma punya yang lahan tadi atau akan dalam bentuk kabun tadi, sawah tadi. Kan itu kan menjadi suatu problema yang akan menjadi perkembangan dari apa tadi kecik mata itu model Mitsubishi nyatakan korporat dari moyang-moyangnya. Itu yang turun menurun sampai ke gini. anak gini yang gini. Ya. Sedangkan untuk pencetus pertama itu kita kesusahan SDM kita untuk disitulah. Nah, apa jalannya kira tuh mak? Jadi kini awak kalau disebutkan judul awak kan tepat kau menyelamatkan. Menyelamatkan pusaka kalau menyelamatkan berarti masih ada yang kali diselamatkan. Betul. Ada optimis. Jadi mestinya yang dibangun pertama itu adalah optimisme awak sebagai pencetus model ketahanan ekonomi. Yang dimanfaatkan oleh orang lain. Awak tidak memanfaatkan itu. Model ketahanan ekonomi kaum dengan model pusako itu tidak dimiliki orang lain. Awak betul-betul memiliki itu. Kini pertanyaannya tadi itu adalah awak tidak punya SDM untuk itu. Dan kemudian ada pun SDM tidak punya modal. Tidak punya modal untuk itu. Nah. Jadi sebenarnya kedua-duanya sudah terjawab. SDM untuk itu dalam satu kaum awak yang sebegitu besar, kamu tidak yakin ya. Ada orang yang tidak punya ahli ekonomi di dalam keluarga kaum besarnya itu. Mungkin kaum kecilnya mungkin alun ada, tapi dalam kaum besarnya itu pasti ada. Taklah contoh Caniago. Orang Caniago itu hebat-hebat dalam hal broadcasting nampaknya. Potensi nampak banyak tuh orang-orang Caniago yang muncul dalam hal jurnalisme. Kalau orang kaum yang lain mungkin punya potensi. Ambil contoh yang sederhana, kalau tahu orang sadanya lawa camin basula matahari ya wana. Kalau orang Atar itu satu negara Atar, negara itu kecil negara itu. Asal ditanya soal fotokopi dari Sabang sampai Merauke, ambil lah mencoba di Sulawesi pun lah tanya mah. Orang Atar ternyata lah menguasai seluruh jaringan fotokopi. Jadi sehingga kalau terjadi kompetisi bisnis fotokopi, orang Atar lah hebat. Nah itu artinya ada proses menyiapkan SDM istilah tadi itu dah lama mulai. Jadi sebenarnya orang-orang Minang lah melakukan itu di dalam bentuk bisnis tradisionalnya. Apa tuh mak? Coba lihat di di balai-balai ya, di balai maksudnya dari pasal tradisional yang di Padang Panjang. Padang Panjang. Di Madema, termasuk sebenarnya yang terjadi di kota-kota besar Jakarta, biar di Blok F atau segala macam itu yang ada orang Minang itu, itulah ada jaringan kaum, jaringan keluarga besar itu ada. Apakah itu tertata secara spontan nanti atau itu memanglah tertata secara sistem? Itu perlu ada pembinaan gitu kan. Nah, ada istilahnya anak kamanakan itu kalau nyok kamanggaleh, nyo dimuko dulu menggaleh dulu. Menggaleh, yang digaleh itu adalah barang-barang mamaknya, bukan anaknya yang menggaleh, tapi kemanakannya. Situlah terseleksi secara alamiah kemanakan mana yang punya potensi, punya talenta, punya istilahnya ya minat dan kegigihan untuk berbisnis. Bekonya bansuan ya. Setelahnya menggaleh punya mamaknya, beko pakailah tuh petak nan siang tuh ada angin lah. Dikembangkan itu, sistem itu memang dari mamak ke kemanakan. Itulah berlangsung dulu sampai kini nampaknya. Ada seorang peneliti menyampaikan masih berlangsung kini. Biar di ranah awak kau Minangkabau maupun yang di rantau sudah berkembang seperti itu. Nah, kini kan tidak tertata secara terencana oleh stakeholder Minangkabau gitu. Kini agak ragu kini stakeholder Minangkabau kau yang mana? Apakah pemerintah Provinsi Sumatera Barat? Apakah kaum banyak acaranya kok. Ada yang bertanya apakah tidak Elkam, apakah tidak lembaga-lembaga adat yang banyak itu adalah stakeholder yang mesti memberikan pembinaan. Sebenarnya tidak usah lawak bertanya dan mendebatkan itu. Masing-masing ambil peran.
Lembaga Kerapatan Adat Alam, Lembaga Kerapatan Alam Minangkabau (LKAM) itu mestinya lah punya perencanaan, walaupun hanya lembaga organisasi, tapi kan masyarakat nenek mama akan tergabung di situ dari berbagai-bagai kaum. Salah satu di antaranya mestinya ada divisi bisnis pengembangan pusako misalnya. Di situ anak-anak Kamanakanawa bisa dilatih dan dididik, dikembangkan dengan potensi yang ada di awak pulau. Nggak mungkin di Fakultas Ekonomi UNAN Universitas Andalas yang begitu hebat, nggak punya gagasan untuk menyelamatkan pusako secara ekonomi gitu. Mak, latar tadi yang bertanggung tadi itu, misalnya tidak akan mungkin rasanya dalam satu kaum yang besar itu tidak akan mungkin rasanya tidak punya satu orang yang ahli. Ya. Tapi kan Giko, Mak, satu orang yang ahli kemudian akan mengajak semua orang itu, otomatis tantangannya itu luar biasa payahnya. Berat. Dalam artian indah akan samulus itu jalannya, ini punya ide kemudian dikemukakan kasarolah di sana, kita bangun ikut tanah kita. Itu kan tantangan enggak mungkin sakete dong, enggak sederhana dong, Mak. Ya, itu tantangannya sampai di kecaan tuh mungkin Minangkabau kok agak payah berkembangnya mungkin di itu gitu loh, Mak. Nah, jadi sebenarnya Minangkabau itu sudah berkembang, tapi berkembangnya di luar gitu. Jadi Ambo memperhatikan ya, banyak sekali konsep-konsep yang berangkat dari pemikiran-pemikiran Minangkabau itulah diterapkan orang di luar. Cuman tentu mereka menyesuaikan model mereka. Kini ambillah secara nasional saja lah ya. Awak bicarakan soal bisnisnya ya, ekonomi ya. Di nasional awakku ada beberapa korporat besar, apalah namanya itu, mungkin sudah menjadi sebuah grup besar. Itu keluarga-keluarga isinya. Bukaka umpamanya. Itu kan semando awak Pak Yusuf Kala. Tapi kan mereka mengembangkan dengan mengikuti garis suku ayahnya gitu. Bapak ndak sekalawak kan Ibu. Nah, Abu Rizal Bakri itu kan sudah mengembangkan usaha besar. Itu cara berpikir awalnya itu seperti Minangkabau gitu. Dicetuskan oleh nyiak dulu, kemudian anak cucu kemanakannya itu mengembangkan dan dipersiapkan. Sia memang tidak siap, jangan dua. Aku banyak dewa, itu memangnya tidak siap untuk mengembangkan pusako yang sudah diamanahkan dek nyiak moyang awak dulu, tapi nya menggerogoti untuk menjual itu yang banyak. Nah, itu yang berbahaya. Mestinya kalau awak belum punya potensi, mesti awak berpikir bahwa membangun potensi kolektif gitu. Kalau potensi individual orang Minang memang hebat, tapi ketika membangun potensi kolektif, betul kata Paru tadi, kok Minangkabau kesulitan. Nah, awak tidak tahu persis apakah karena memang orang Minangkabau itu punya kelebihannya berpikir gitu ya, sehingga perpaduan berpikir satu sama lainnya itu lambat membuat sebuah keputusan. Berbeda aja apabila dikuasai oleh seorang yang berani memutuskan. Gitu. Iya. Dan karena awak tahu kan, Mak, kalau untuk SDA awak di Provinsi Sumatera Barat ataupun yang di tanah ranah Minangkabau itu cukup melimpah sebenarnya. Luar biasa. Nah, luar biasa. Ada sawit kita, ada karet, ada coklat. Kemudian masih banyak yang lain-lain yang bisa dikembangkan, apakah itu dalam bentuk airnya, pertambangannya. Tapi Nanwak Calia itu kebanyakan lahan-lahan itu kan memang punya kaum awak. Ya. Tapi orang luar datang di sana untuk mengelola itu. Gitu loh, Mak. Apakah atibonya ketika orang luar ingin mengelola, otomatis dia akan ingin membeli. Nggak boleh awak jual dong. Otomatis awak akan mengambil perkembangan untuk terjadi di tempat awak. Karena awak bukan melarang, nggak ingin tibonya tanahnya koko di Bali orang dan ditagaan perusahaan. Kan begitu kalau koko awam awak berpikir. Iya betul. Jadi sebenarnya itu kan bentuk kerjasama saja awak. Awak tidak punya investasi, tidak punya modal, tidak punya kapital untuk ngomong. Dan tidak punya potensi SDM-nya. Nah, orang lain punya. Ya kan bisa menjadi sebuah kerjasama. Apakah itu semacam saham kaum? Bisa. Misalnya kan pengelolaan hutan misalnya itu kan ada batas waktunya, diberikan hak pengelolaan hutan, pengelolaan apa namanya HPH segala macam itu kan ada batas waktunya. Mestinya itu adalah dengan kaum, bukan dengan personal nenek mamaknya, bukan dengan penghulunya,
Tapi kaum Nenek Mama kau hanya sebagai pemimpin kaum, kemudian dia kan mengayami anak kemanakan seluruhnya. Kalau seandainya saham kaum ada di situ, arti itu kan lestarinya. Ambillah contoh sederhana, misalnya PLTA. PLTA itu akan dibangun di salah satu tanah kaum, tanah nagari. Rasanya cukup aneh juga dari pandangan Ambo ya. Kaum tidak dibawa serta gitu dalam apa namanya profit sharing, pembagian hasil usaha. Padahal lahan itu milik kaum. Apapun aturan yang dibuat oleh negara, ini adalah negeri milik negeri gitu. Kaum yang punya negeri kok. Sebelum Indonesia merdeka, kau awak lah punya negari. Nah, kiko lo mak. Nah, kalau itu kan tibonya awak kan lah do waktu lahan. Ya. Cuma kini mungkin kalau Faru menangkok tadi itu yang kita butuhkan adalah pengembangan SDM kita untuk pengelolaan itu. Ada nama kira-kira langkah dari kita basamu untuk mendorong SDM gitu kok ya mungkin kawan-kawan, sanak saudara, anak kemanakan cucu gitu bersama tuh mendorong ini tuh untuk menjadi SDM yang mampu mengelola itu. Tapi Wak tahan lu. Boleh. Kode pesan-pesan berikut yang akan kita sampaikan untuk dosen kita di rumah dulu dan dosen Budiman Sadonyo tetap bersama kami dalam Budaya Alam Minangkabau. Terima kasih banyak Nusa Budiman Sadonyo masih bersama kami dalam Budaya Alam Minangkabau dan terima kasih Dacan setia mana mereng kami pembicaraan kita kok dengan saluangnya rasa-rasa tapi danau gitu Dacan. Ya Mak ya? Iya luar biasa. Mak Rio, kita lanjutin tadi Mak. Tadi terakhir Fero bertanya, apa langkah kita? Kita menyadari bahwa SDA kita, potensi alam kita, kemudian untuk lahan kita cukup banyak. Ya. Mungkin kita membutuhkan tadi pakai cewek tuh, mungkin kita membutuhkan SDM yang potensial untuk mengelola itu menjadi suatu apa namanya korporat kah? Pokoknya nak pernah mati dong Mak. Ya. Apa langkah-langkah gitu mungkin Mak? Iya, soal awak kan SDM tadi itu. Iya. Kalau mungkin keterampilan teknis, kemampuan teknis dalam bidangnya itu banyak luar biasa. Tapi barangkali nampaknya dan Boya yang agak terjadi degradasi itu adalah apa namanya itu ya rasa keminangkabawannya itu gitu. Apa namanya istilahnya? Kalau nasional itu nasionalisme, Minangkabawism gitu. Gitulah kira-kira ya Minangkabawismenya. Minangkabau itu memang agak kontras dari prinsip pengembangan bisnis global. Kalau bisnis global itu kanlah terkontaminasi oleh berpikir finansial, apa nama istilah kapitalisme. Nah, kapitalisme itu kan memanfaatkan kapital dengan instan dengan pertumbuhan yang tanpa memikirkan komunal. Kalau awak kan lebih banyak memikirkan tentang manfaat bagi orang banyak. Nah, itu mungkin ketidaksabaran dari kemanakan-kemanakan awak yang lah hebat-hebat secara teknis dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang bisnis secara nasional, kemudian global ya. Nah, ketika mereka diajak untuk memikirkan anak kemanakan mereka, mestinya mereka lah berpikir tentang menyelamatkan dirinya juga dalam kemanakan itu. Kini kebanyakan mereka agak enggan memikirkan anak kemanakannya di dalam kampung. Mungkin mereka lebih berpikir tentang menyelamatkan diri sendiri gitu. Kenapa tidak diajak, dikembangkan, dimotivasi anak kemanakan awak yang lah hebat-hebat di dunia mancanegara pun banyak, yang punya modal pun lah banyak, punya keterampilan teknis lah banyak. Untuk pulang memikirkan anak kemanakan yang banyak Farul sabuin tadi itu, modal ndak ada, kemudian lahan ada, keterampilan ndak ada. Itu nan awak jadikan fokus. Memang tidak seperti membalikan telapak tangan, memang iya kan proses yang begitu panjang. Mereka sendiri dari dunsana-dunsana awak yang lah hebat-hebat di luar negeri itu, amo bosabok di Madima, di Montreal bosabok, di Washington DC bosabok, di Madima bosabok orang Minang berhasil.
Tapi kan sebatas keberhasilan dirinya sendiri. Baru mungkin keluarga kecil gak alun sampai memikirkan kaum. Nah, mungkin kini saatnya tahu dengan berubah paradigma mereka untuk memikirkan kaum, bisnis kaum, ekonomi kaum, Tuhan akan memberikan kemudahan-kemudahan bisnisnya. Paradigma itu yang mesti pikirkan, bukan lagi memikirkan paradigma yang sifatnya individualis. Awak kan lah terkontaminasi benar cara berpikir itu kapitalis. Jadi ketika kapitalis itu masuk ke investasi, kini langsung memikirkan bara return untuknya. Tidak pernah memikirkan bagaimana menyelamatkan masyarakat kaumnya. Nah, kalau return untuknya yang dipikirkan, tentu hitung-hitungnya bara rupiah, bara dolar, inyo peroleh untuk dirinya. Mestinya yang dia pikirkan itu menyelamatkan kaum awak yang banyak kok dengan pusako yang masih tersisa gitu. Nah, itu yang mesti disosialisasikan, apalagi istilahnya diheboh-hebohkan, dioyak-oyak, dibujuk-bujuk ke anak-anak awak, dunsana awak yang lah hebat-hebat. Kalau awak survei, mungkin tak ada survei ya. Orang Minangkabau itu yang paling banyak berhasil itu memang bisnis, berbagai bidang ekonomi mereka masuk. Dalam bidang politik itu jarang mencapai puncak. Nah, oleh karena itu potensi itu kenapa tidak dijaring dalam bentuk jaringan? Kalau kini sudah berkembang ya, jaringan kaum. Ambo lah ikut beberapa jaringan kaum awak yang lah mulai berpikir untuk itu. Ada yang berani ya, salah seorang dari Nek Mawa itu ada di Sijunjung. Beliau lah membangun semacam yayasan, dan yayasan itu lembaga pendidikan. Lalu yang menarik lo tuh yang sederhana saja. Ada anak kemanakannya tidak punya potensi untuk melanjutkan sekolah lebih tinggi, mereka persiapkan saja untuk tukang cukur, tukang guntiang. Yayasan menyiapkan, dididiknya. Kemudian tamat di risiko nyagih modal buka lah di seluruh di Indonesia kok. Ternyata banyak potensi ekonomi itu kan sekadar untuk tukang cukurnya, make up atau salon. Kenapa tidak? Yang memang potensinya segitu diberikan modal, diberikan pelatihan, terampil, profesional, boleh silakan Pak. Tapi dengan syarat bagaimanapun ini harus menikah kalau anak-anakannya loh. Itu kan hal-hal yang sangat pragmatis ya. Artinya yang mungkin bisa dilakukan setiap saat. Berapa banyak sektor-sektor ekonomi lainnya. Kalau pertanian, jaringan ekonomi e-commerce misalnya, itu sudah mulai naik tinggi ya. Yang membuat aplikasi-aplikasi internet yang berkembang kini itu banyak anak-anak awak. Nah, Mak, tekanan itu Mak. Kalau berarti nan tangkut tu iko Mak. Di tanah pusako tu ada hak milik, ada hak kelola, kan begitu Mak. Ya. Ketika yang si pengelola letaklah di Nek Mamat, kemudian kawan-kawan bawah tidak punya, mungkin belum punya potensi untuk mengelola itu. Kemudian ada orang lain yang menawarkan diri untuk mengelola itu. Itu pembagiannya biar sanang sama sanang, awak lama sama lama. Ada nama di dalam ajaran adat Minangkabau ko mengajan acaranya ko bukan gampang dalam artian adil lah. Inyo sanang mengelola punya awak, kita yang punya lahan pun sanang dikelola oleh si pengelola begitu Mak. Tidak terlalu sulit untuk memikirkan itu ya. Karena awaklah menyampaikan bahwa syarak mengatur adat memakai. Artinya syariah. Ada mudarabah di situ. Ada akad segala macam itu. Ya awak ikuti apa yang diatur oleh syariat itu. Berapa persen misalnya, kalau memang hitung persen ya, yang milik pemunya lahan, berapa persen yang milik profit untuk yang milik punya investasi, itu kan ada aturan dari syariat. Jadi sifatnya kan mudarabah, berbagi hasil gitu. Syaraklah mengatakan, tinggal adat memakai lah. Silakan adat pakai apa yang disampaikan oleh syarak itu, khususnya dalam hal pengelolaan pusako yang masih tertinggal. Yang paling penting pada kini kok, janganlah berpikir juga untuk menjual. Nah itu, kalau masih berpikir juga menjual, habis. Nah, berpikir kini bak menyelamatkan. Bak cara mungkin mengelola pun tanah awak kok bisa dikelola dengan mungkin potensi seadanya aja dulu. Potensi yang apa yang ada dulu, berangkat dari apa yang ada. Kok batani lah, kok ladang lah. Cuma mungkin taninya kok mungkin kalau barihnya segadang ikut kini mungkin bisa sekarang gitu. Lah. Itulah perannya pemerintah ya. Jadi ketika potensi itu muncul, pemerintah kan punya peran regulasi di situ, fasilitasi.
mungkin keterampilan mereka masih kurang. Kan Wak punya itulah peran pemerintah harus masuk ke situ. Apalagi kini kan mungkin kalau urusan adat kebudayaan itu semua sektor, bukan hanya sektor dinas kebudayaan yang mengurus soal itu. Sektor pertanian, sektor kehutanan, sektor yang lain-lain kan perikanan sekolah kan bisa ikut masuk di situ. Tapi konsepnya tetap berangkat dari mengembangkan bisnis berbasis kaum, termasuk pariwisata. Tadi model tadi mau antusias sekali. Ayolah kita mulai. Ambo bantu, ambo siap membantu. Wak coba mengembangkan model pariwisata berbasis kaum awak. Jadi kalaupun awak mendatangkan turis yang datang, itu bentuk turisnya itu bentuk turis yang sesuai dengan syarat mengatur adat memakai. Oh, dalam artian turis yang datang bukan wisatawan tapi pengelola yang akan mengelola. Bukan turis, memang wisatawan. Okay. Kan kini wisatawan dikelola oleh perusahaan-perusahaan traveling bureau. Traveling bureau itu mendatangkan, tapi kan terlepas dari sistem kaum, sistem personal sajanya. Kini buatlah perusahaan itu berbasis kaum. Awak punya lahan misalnya di seluruh negara itu yang milik kaum, jaringlah mereka itu. Akhirnya nanti dari bisnis kepariwisataan itu bisa hidup anak kemanakan awak yang memang kontribusi di situ. Jadi tidak sekadar ambo kemanakan dia mau minta, tidak ada cerita minta. Apa kontribusi awak yang bisa? Bisa awak sebagai guide ya silakan. Bisa awak sebagai sales silakan. Bisa awak sebagai pengembang souvenir silakan. Kesenian misalnya silakan. Kan bisa terintegrasi tapi dikelola oleh kaum gitu. Nah, itu barangkali cukup menjanjikan untuk menyelamatkan pusako yang berhasil Tegerusko. Oke. Terima kasih banyak Mak Aryo Iko dek waktu juga Mak ya atas gitu. Mungkin insya Allah nanti akan kita bahas mungkin masih dengan roh yang sama, tapi mungkin dengan judul yang teknis lah ya, teknis yang mungkin bisa kita bahas belai untuk acaranya yang mungkin masih bapak tok ke SDM lah Mak. Ya. Pengembangan SDM kita yang kita mungkin bisa bicarakan lah kambang-kambangnya bekolai mungkin mencarikan solusi dan jalan yang jadi begitu, ada dua langkah kan pasang. Pertama SDM, yang kedua regulasi. Oke. Tahan dulu tuh Mak. Mungkin insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas yang bagian itu regulasi sama SDM. Dan terima kasih pula untuk ada Cendera Muslim yang Allah mengiring kita bersama dengan Saluang Pitunang ya. Alhamdulillah kok warna baru di BAM kita kok Mak ya. Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak Nusanak Budiman Sadonyo, dan itulah tadi pembicaraan kita terkait upaya kita untuk menyelamatkan pusaka Minangkabau, dan semoga pembicaraan kita kini kok bisa magiah gambaran bagi kita bersama untuk bisa menjaga tanah pusaka kita ko dan bisa mengembangkan tentunya. Dan akhir kata ambo Muhammad Irhas Fakhrudin serta sadolah kurum bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Oke, terima kasih mantap.